Salah satu bukti adanya alien yaitu dengan adanya koin kuno atau mata uang Prancis yang dipakai pada tahun 1656. Nah, menurut gua adegan ini jadi salah satu alasan kenapa film ini dilarang tayang. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Hana Caraka. Sebelum ke kontennya, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah support kita dan mengikuti channel ini tuh dari nol. Buat kalian yang udah mengikuti channel ini dari awal, pasti kalian tahu kalau gue tuh sering banget guys membuat konten-konten membahas soal tragedi dan misteri yang terjadi di dunia. Tapi itu kan versi shortnya guys. Nah, kali ini gue akan membahas sebuah tragedi dan misteri yang terjadi di dunia, tapi versi tuntasnya nih guys. Di konten kali ini gue akan membahas suatu film yang gak boleh tayang di dunia guys. Ya, ngomong-ngomong soal film, di dunia ini tuh banyak banget loh guys film-film yang memang nggak boleh ditayangkan di muka bumi. Biasanya guys, film-film yang nggak boleh tayang di dunia itu dikarenakan mengandung unsur dewasa seperti adegan vulgar atau ada unsur kekerasan di dalamnya. Nah, biasanya guys, kalau film-film yang mengandung unsur seperti itu tuh bisa tayang hanya ada di platform yang memang beberapa orang saja yang bisa mengaksesnya. Tapi anehnya, film ini tuh nggak boleh tayang di semua platform yang ada di dunia. Dengan kata lain, film ini di blacklist dari semua platform yang ada di dunia. Film yang akan kita bahas ini berjudul One Anunnaki. Oke, langsung aja kita mulai. Cakap Misteri episode pertama, dengarkan ceritanya, dan uji nyalimu. Pasti banyak banget orang yang bingung kan, kenapa sih film ini tuh nggak boleh tayang? Padahal kalau kita baca sinopsisnya itu, film ini tuh nggak mengandung adegan kekerasan, bahkan film ini juga nggak mengandung unsur pornografi. Hanya saja, film ini bercerita tentang sejarah terciptanya manusia dari sudut pandang yang lain. Dimana film ini tuh katanya dilarang tayang karena akan merubah kepercayaan kita terhadap agama, terhadap sejarah. Dan katanya juga nih guys, film ini tuh bisa membongkar rahasia yang selama ini tuh dirahasiakan oleh elit global. Banyak orang yang menjelaskan kalau film Anunnaki ini dapat menyebabkan pemahaman manusia itu berubah terhadap kepercayaan kita. Bahwa kita adalah makhluk yang terlahir dari Adam dan Hawa. Yang mungkin dapat membuat kita murtad dan tidak percaya Tuhan. Jadi guys, film ini itu diadaptasi dari buku Zakaria Sitchin, di mana Zakaria ini merupakan seorang antropolog liar dan seorang ilmuwan ahli bahasa kuno yang menemukan adanya fragmen-fragmen masa lalu yang menyimpulkan bahwa manusia itu bukan berasal dari Tuhan atau berasal dari hasil evolusi seperti yang diungkap pada teori Darwin. Zakaria Sitchin ini terkenal dikarenakan sering membuat buku-buku karangannya yang bertentangan dengan tokoh agama dan para ilmuwan. Jadi guys, film ini awalnya akan dibuat sebanyak 3 episode dan akan dirilis pertama pada tahun 2006. Nama sutradara film ini adalah John Gress, yang mana John Gress ini memang tidak terkenal di kalangan para pecinta film. Dimana John Gress ini lebih sering mengerjakan special effect dalam dunia film. Isu yang beredar, John Gress ini ingin membuat terobosan dalam karirnya dengan menciptakan film yang kontroversial. Seperti yang sudah dijelaskan tadi guys. Jadi film ini tuh diangkat berdasarkan sebuah kepercayaan dari bangsa Simeria tentang keberadaan manusia pada awalnya. Di masa kuno, para bangsa Simeria percaya bahwa peradaban manusia ini ada disebabkan oleh adanya invasi dari makhluk asing atau alien ke muka bumi ini. Dan asal-muasal manusia tercipta karena adanya mereka, di mana mereka datang ke bumi sekitar 500.000 tahun yang lalu. Pada tahun 2006 lalu, tepatnya pada tanggal 5 Juli, XW Radio sudah mempromosikan film ini. Di mana mereka mewawancarai sang sutradara yaitu John Gress yang ingin merilis film kontroversialnya. Nah, pada sesi wawancara ini, sang sutradara memberitahu kalau film ini tuh diproduksi oleh Universal Studio. Di mana yang kita ketahui, Universal Studio ini adalah rumah produksi yang memang sangat besar gitu kan. Jadi, bisa dibilang One Anunnaki ini bukan proyek kecil atau proyek asal-asalan. Nah, di film ini diceritakan bagaimana para bangsa Sumeria tiba-tiba bisa menjadi sebuah peradaban yang paling maju pada 6.000 tahun yang lalu. Diceritakan di masa itu bangsa Sumeria mengenal semua ilmu pengetahuan dari mulai bercocok tanam, antropologi, sampai dunia kesehatan yang jauh lebih maju.
Dan itulah yang membuat aneh karena di saat itu bangsa-bangsa lain itu masih dibilang primitif. Sementara bangsa Sumeria lebih maju dari peradaban bangsa-bangsa yang lain. Dan bangsa Sumeria ini paham betul tentang tata kota. Bahkan kabarnya semua tata kota yang ada di dunia ini terinspirasi dari ilmu bangsa Sumeria. Nah, terus bagaimana bangsa Sumeria ini bisa lebih cepat dan lebih maju mendapatkan ilmu tersebut? Di film ini dikatakan bahwa semua ilmu itu didapatkan dari bangsa Anunnaki, di mana bangsa Anunnaki ini merupakan bangsa alien. Dikatakan juga bangsa Sumeria ini adalah bentukan atau ciptaan dari alien yang bernama Anunnaki. Asal dari alien ini berasal dari planet Nibiru, di mana Anunnaki sendiri ini adalah sebangsa alien yang berbadan besar atau raksasa. Secara spesifik, bangsa Anunnaki ini mempunyai tubuh setinggi 3 meter, berkulit putih, dan mempunyai rambut berwarna pirang kemerahan. Konon guys, mereka percaya kalau bangsa Sumeria ini turun dari surga. Berdasarkan cerita film ini, para alien datang ke bumi membentuk koloni untuk menambang emas serta mineral yang ada di bumi ini. Di film ini dikatakan juga bahwa kandungan emas dan mineral yang ada di bumi menjadi rebutan para makhluk di luar bumi. Jadi di dalam tata surya ini nggak cuma manusia yang hidup di sini, di mana mereka yang memiliki peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan peradaban kita. Dan mereka datang ke bumi untuk mengambil kekayaan alam yang ada di bumi menurut film ini guys. Dikisahkan bangsa Anunnaki datang ke bumi menggunakan UFO atau biasa disebut piringan terbang. Di mana sebelum itu mereka membuat tempat untuk mendarat yang terletak di Iran dan Irak. Diceritakan juga para alien bereksperimen dengan merubah genetik untuk menciptakan Homo sapiens dan Homo erectus. Di film ini, cara mereka untuk memanipulasi genetik dan menciptakan manusia purba ini adalah dengan mencampurkan DNA milik mereka dengan DNA milik hewan primat, seperti monyet, kera, dan lain-lain. Nah, menurut gua adegan ini menjadi salah satu alasan kenapa film ini dilarang tayang. Karena kalau dipikir-pikir, menurut sejarah, Homo sapiens dan Homo erectus ini merupakan cikal bakal menjadi manusia. Dan di film ini diceritakan bahwa sebelum itu ada yang menciptakan 2 jenis manusia purba ini guys. Kalian gak usah berdebat soal kepercayaan masing-masing. Itu hak kalian mau percaya soal agama kalian gitu kan. Mau Kristen, mau Buddha, dan lain-lain. Gue juga percaya kalau gue ini ciptaan Tuhan. Dan di agama gue mengajarkan kalau gue ini terlahir dari Adam dan Hawa. Tapi di sini yang gue bahas tentang film One Anunnaki ini guys, bukan dari pemahaman gue pribadi ya. Oke, lanjut. Dikisahkan guys, bangsa Anunnaki ini bereksperimen mencampurkan genetik Homo sapiens dan Homo erectus untuk menciptakan budak atau disebut manusia. Di mana DNA mereka digabungkan dengan hewan primata seperti monyet yang tidak memiliki akal, menjadikannya bentuk setengah monyet dan setengah bentuk dari bangsa mereka. Jadi bisa diibaratkan nih guys, mereka menciptakan produk dengan bentuk yang sama tapi akalnya di bawah kemampuan mereka. Dengan tujuan menjadikannya budak untuk menambang dan membantu hal-hal lain agar memudahkan mereka. Jadi sebenarnya apa saja sih hal-hal yang membuat film ini tuh dikecam sama banyak masyarakat dan para ilmuwan? Dari yang gue riset, banyak yang berpendapat bahwa film ini tuh merusak tatanan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang biologi dan antropologi. Dan juga banyak yang berpendapat kalau film ini tuh akan mengguncang iman dan menggoncang ilmu pengetahuan khususnya tentang teori Darwin dan hukum Mendels. Karena itulah film ini dianggap sangat berbahaya dalam melawan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Dan kekhawatiran yang terakhir adalah film ini dikhawatirkan akan memunculkan gerakan agama baru seperti agama Anunnaki, agama yang memuja alien. Karena alasan itulah film ini akhirnya berhenti, tidak dibiayai, dan media yang menceritakan akhirnya ditutup. Kalau dari yang gue riset nih guys, memang cerita di film ini tuh sangat detail dalam menceritakan tentang terbentuknya manusia dan banyak banget bukti-bukti yang konkret di dalamnya. Dan di dalam film ini dapat menimbulkan kepercayaan kalau adanya alien di muka bumi ini. Tapi kenapa begitu dirahasiakan ya? Sebenarnya apa sih yang disembunyikan dari cerita alien yang memang sudah tersebar luas? Oke, kita lanjut. Jadi bukti-bukti yang dibilang ini memang benar adanya, karena itu banyak dicari oleh kalangan pencinta film kontroversial. Diceritakan seorang arkeolog yang bernama Leonard Woolley menemukan makam pada tahun 1927. Di mana makam ini merupakan kuburan kerajaan yang berisi emas, perak, dan batu mulia. Yang mengejutkan guys, di makam tersebut ditemukan adanya pengorbanan manusia. Dan ditemukan juga adanya tengkorak yang berukuran sangat besar.
Hasil penemuan ini dipercaya bahwa itu merupakan tengkorak hasil manipulasi genetik yang dilakukan bangsa Anunnaki. Namun ada juga yang berpendapat nih guys, kalau tengkorak tersebut bukan manipulasi dari genetik yang dilakukan oleh bangsa Anunnaki, tapi itu merupakan tengkorak asli dari bangsa Anunnaki itu sendiri guys. Keberadaan bangsa Anunnaki ini juga diperkuat dengan adanya bangunan-bangunan yang ditinggalkan di zaman sekarang pada masa kuno, di mana banyak yang berpendapat seharusnya bangunan seperti itu belum bisa dibuat oleh manusia pada zaman tersebut. Contohnya piramida yang sekarang banyak kita lihat di dunia. Dan memang tidak ada bukti kalau bangunan tersebut dibuat oleh tangan manusia. Ada juga yang berpendapat kalau bangunan-bangunan yang dibuat bangsa Anunnaki ini sangat banyak guys. Akan tetapi bangunan-bangunan tersebut hilang dikarenakan adanya fenomena banjir pada zaman Nabi Nuh. Dan di saat itulah bangsa Anunnaki meninggalkan bumi dengan meninggalkan hasil manipulasi genetik, yaitu manusia. Sebenarnya bukti-bukti tentang bangsa Sumeria yang membeberkan tentang bangsa Anunnaki ini memang beneran ada guys. Banyak yang beredar dimanapun, mulai dari ukiran dan peninggalan yang lainnya. Sehingga bagi para pencipta teori konspirasi film ini percaya bahwa film ini memang sengaja tidak ditayangkan untuk kepentingan elit dan para ilmuwan. Sebenarnya teori hubungan tentang manusia dan alien sudah banyak beredar guys. Seperti cerita Area 51 yang kalian juga nggak asing kan. Kalau gue boleh nunjukin, salah satu bukti adanya alien yaitu dengan adanya koin kuno atau mata uang Prancis yang dipakai pada tahun 1656. Di koin tersebut terdapat ukuran UFO dan bentuk dari alien yang dimana seperti kita tahu biasanya mata uang yang beredar menggambarkan makna atau sejarah terbentuknya mata uang tersebut. Tapi kenapa koin-koin yang tadi gue tunjukin malah menggambarkan sosok alien? Apakah benar sejarah alien itu benar-benar ada? Makanya sampai bisa dicetak dengan mata uang. Jadi siapa sih guys dalang dibalik pelarangan film ini? Apa benar cuman karena nonton film ini aja paham dan kepercayaan kita itu bisa berubah? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau request gue bahas apa lagi next video ke depannya, kalian bisa komen di bawah. Gue Muhammad Dandi pamit undur diri. See you in next video. Dengarkan ceritanya dan puji nyalip.